Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau saya mengucapkan salam sepi sekali itu kalau lewat kuburan. Assalamualaikum, senyap, gak ada jawaban. Karena yang ada di sana adalah ahli kubur. Yang hadir di sini ahli kubur apa bukan? Bukan. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sieun disebut ahli kubur. Alhamdulillahilladzi faddala wa karrama bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Hadiratul mukarramin wal muhtarabin, saya nyebutnya apa ya? Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Adik-adik saja. Di sini belum ada yang punya anak ya. Ada sebagian. Yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap adik-adik remaja pegiat dakwah Islam di Kecamatan Ciwidey. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Amin ya Allah. Amin. Waktu duha adalah salah satu waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan waktu duha, Allah Subhanahu wa taala meninggikan waktu ini supaya berkembang rezeki yang luas, yang berlimpah. Maka pada hari ini, hari Sabtu, di waktu duha kita berkumpul. Ada yang sudah sholat duha? Belum? Teku maha menang rezeki, duha ge malas sih. Duha itu adalah waktu ketika Allah membuka pintu-pintu rezeki. Maka setelah sholat subuh, ulama menganjurkan jangan tidur lagi. Kenapa demikian? Jangan kalah sama ayam. Ayam pagi-pagi sudah matuk makanan, betul? Ya. Lamun ayam, mah kitu we hareeng. Kongkorongok. Orang udah sholat subuh tidur lagi, rezekinya dipatuk ayam kata orang tua. Artinya tertutup pintu-pintu rezekinya. Ternyata alhamdulillah di Ciwidey tidak begitu. Jangankan orang tuanya, anak-anak remajanya ternyata adalah orang-orang yang semangat. Amin. Buktinya waktu duha ramai. Dikumpulin, kalau kagak nggak tahu. Alhamdulillah, semoga ini menjadi asbab keberkahan umur dan keberkahan rezeki buat kita semuanya. Nanti setelah pengajian ada waktu duha, yang masih ada kesempatan boleh melaksanakan sholat duha. Kenapa? 2 rakaat sholat duha kata Nabi itu mensodakohi persendian tulang yang ada di dalam diri kita. Dek, tong dirinya bisa kasepak gitu. Harus sini. Ha. Kalau dia tah. Mun jika panyumput-nyumput teh areraan. Mun tah, payun. Sok. Jadi menghalangan jalan batur. Sok kalau dia tah, kalau dia tong isinan. Ari bobogohan teu areraan nu ngaji eraan. Sok ke tengah. Cep. Ke tengah. Mau dikawitan orang salawatan Allah harus ke tengahnya. Sallallahu ala. So kali ke tengah cep. Supados sare teh salebet. Sallallahu. So ke tengah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kan kompak sadana. Sallallahu sama tengah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
wasallam. Tuh katingali kan ganteng, gangguan tenggorokan. Oh, papisa jika rek tawuran, kahiji ngawas mah. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin Allah kita berkumpul dalam rangka mengagungkan hari di mana baginda Nabi Muhammad SAW dilahir. Sosok manusia yang apabila mengajak tidak dengan mengejek, yang apabila dia merangkul tanpa dengan memukul. Sosok manusia yang kelahirannya membuat seluruh alam bergembira. Hatta penduduk di lautan, di daratan, semua gembira dengan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu hanya satu makhluk saja yang menangis tidak gembira. Memang ada orang yang menangis, orang nggak ada, tapi ada makhluk yang lain. Siapa? Iblis. Siapa? Iblis. Iblis menangis ketika Rasulullah dilahir. Apabila di zaman saat ini ada orang-orang yang tidak senang, jika cacing kapoe ngadenge maulid Nabi bobo eta jalma kasetanan cenah. Boa. Waktu Nabi Muhammad dilahirkan, semua alam, semua makhluk yang ada di alam semesta ini gembira, kecuali Iblis. Iblis menangis kepada Allah. Ternyata Nabi akhir zaman itu sudah datang. Nah, kita jangan jadi bagian daripada yang menangis itu. Maka sekarang masih bulan Rabiul Awal, kita patut bergembira di hari di mana beliau dilahirkan. Alasan yang sederhana, tanpa adanya Rasulullah, kita tidak mungkin ada di dunia ini. Dan beliau dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Biasanya Allah memuji dirinya sendiri. Kan pujian itu ada 4. Qadim alal qadim, qadim alal hudus, hudus alal qadim, hudus alal hudus. Ini anak-anak sekolah SMA harus tahu nih. Qadim alal qadim, Allah memuji dirinya sendiri. Gimana cara Allah memuji? Dalam surat Toha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, aku ini adalah Allah. Nama Tuhan kita siapa? Allah. Siapa yang nyebut? Allah. Allah yang memproklamirkan dirinya sendiri. Saya ini Allah, kata Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Artinya Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua ada qadim alal hudus. Apa itu? Pujian Allah kepada makhluk. Allah pernah memuji makhluk? Ya, siapa? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah memuji dalam Quran? Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau memiliki akhlak yang terpuji. Satu-satunya makhluk yang dipuji oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Selain Nabi yang lain pun ada yang dipuji. Tetapi baginda Nabi dalam Al-Quran, dalam hadis Qudsi, beberapa kali Allah nyebut tidak langsung dengan nama Muhammad, enggak. Tapi biasanya dengan sebutan-sebutan kesayangan. Ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang yang berselimut. Itu Allah menyebut kekasih. Maka kita kepada baginda Nabi jangan langsung nyebut nama kalau bisa. Maka kalau salawat pun Allahumma sholli ala sayyidina. Sayyidina itu apa? Junjungan, ya. Sayyidina itu apa? Ya ibaratnya panggilan kesayangan. Ibaratkan gini, kita punya orang tua namanya Usep. Ada yang punya bapak namanya Usep? Aya ieu cenah. Eta budak kalau jadi bapak nak, Sep, reka mana Sep? Kira-kira yang jadi bapak gimana? Naon sia teh belegu ka kolot gitu ya? Betul enggak? Apalagi ini kepada baginda Muhammad cekan yang Nabi ku Muhammad menang syafaat ya kitu ka kaula kan gitu. Nah, artinya Allah saja memanggil Nabi dengan sebutan-sebutan kesayangan. Allah memuji Rasulnya.
Yang ketiga, pujian daripada makhluk kepada makhluk. Kita memuji di antara sesama kita bukan pujian sesungguhnya. Karena pujian sesungguhnya alhamdulillahirabbil alamin. Boleh gak kita memuji teman kita? Boleh, tapi dalam motivasi. Mana yang geus ganteng, pinter menang teh. Awas muji kitu teh nyem duit maneh mah. Kan sok itu. Aya jelema teh nya ada orang pendiam banget. Gak pernah ngobrol, nyenengin lah berkawan. Tapi sekali ngobrol minjem duit. Aya begitu? Aya. Oh kembali minjem duit. Ari di grup WhatsApp ngomongan teh. Ya si anjing gitu kan. Ada pinjam duit mah. Assalamualaikum, kumaha damang cenah. Bawa ieu pinjam duit anu kitu mah tah. Kajawannya. Bolehkah kita memuji sesama makhluk? Boleh. Dalam rangka motivasi. Boleh. Soalnya apa? Lam yaskurin nas, lam yaskurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ada teman-teman kita yang baik, apresiasi kebaikannya dengan memuji perbuatan. Boleh. Selagi dalam rangka motivasi. Yang ketiga, yang sesungguhnya hudus alal qadim, pujian kepada makhluk kepada Tuhan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada zat qadim memuji makhluknya, Allah memuji baginda Nabi. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Anu ngaranna uswah di dia ya. Ayat teh ayo uswatun hasanah teh naon? Contoh anu hade, contoh suri toladan yang baik. Kalau ada perempuan namanya uswatun hasanah, mantap. Ayo ngaranna uswatun hasanah pagawean ngan bobogohanna si eta mah ganti ngaranna. Ya. Uswatun hasanah itu suri toladan yang baik. Sungguh terdapat dalam diri baginda Nabi itu suri toladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Untuk orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Hoyong naros, hoyong patepang sareng Gusti Allah. Hoyong iraha ayeuna hoyong. Hoyong asup surga teh? Hoyong di surga pepenak sareng Gusti Allah. Ayeuna hoyong geus siap teh? Acan gitu. Terus sarua loba dosa. Kita akan berjumpa dengan Allah kapan? Nanti di surga. Ada ayeuna bisa Pak Aprok teh jeung Gusti Allah. Bisa Pak Aprok teh? Unggal poe Pak Aprok tiap ngobrol eta aya campur tangan Allah. Tiap melangkah ada campur tangan Allah. Bisa nggak kita melangkah ke tempat ini kalau Allah nggak menggerakkan kita? Tidak bisa. Jadi tong sombong mana aing soleh geus ngaji. Tong sombong. Teh ku Allah digerak. Nah atuh Pak Ustad make teu meunang Pak Aprok jeung Allah. Cuman saat ini kita tidak bisa melihat Allah secara langsung. Jangankan kita, Nabi Musa ingin melihat Allah secara langsung, kata Allah tuh lihat bukit Tursina. Ketika melihat cahaya langsung pingsan gak kuat. Itu siapa? Nabi. Kita Nabi bukan. Sok-sok pengen melihat Allah saat ini. Rasakan Allah dalam sekitar kita. Maksud wujud itu eksis, tidak harus selalu melihat. Contoh, eksis wujud itu eksis, keberadaannya ada. Contoh angin. Angin ada tidak? Tidak ada. Kata siapa? Ada. Wujud berarti ya? Angin terasa nggak sama kita? Kalau kipas dinyalain, kalau jendela dibuka ada angin sepoi-sepoi masuk. Terasa dingin? Nah, itu angin. Tapi apakah kita bisa melihat wujud angin? Aya nu apal kumaha warnana angin? Bodas, nah make bodas. Aya cenah beureum, mun dikerok cenah sok beureum eta lain angin. Nah, artinya angin itu ada. Semua sepakat angin ada? Dapat kita rasakan?
Tapi apakah adanya angin dengan rasanya angin, apakah kita harus melihat wujudnya? Begitulah kehadiran Allah. Tauhid kita. Jangan ada orang mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sementara kita nggak bisa melihat Allah. Di dunia tidak bisa karena kita nggak sefrekuensi. Kita ini makhluk, Allah adalah Khalik. Tapi di akhirat kata Allah, liman kana yarjullah, pasti kita akan bertemu dengan Allah. Syaratnya apa? Tadi ikuti Rasulullah, karena dalam diri Rasulullah terdapat suri toladan yang baik. Kenapa Allah menyuruh kita mengikuti baginda Nabi? Alasan yang pertama, karena sama-sama manusia. Gak mungkin dong manusia nyontoh malaikat. Malaikat itu satu, tidak punya nafsu. Malaikat mah bagian ke awewe aja. Dan kumaha nyontoh malaikat, bener tuh? Malaikat mah pernah bobogohan cenah. Pada nabi gente mana sok itunya. Malaikat itu tidak pernah makan, tidak pernah tidur. Jadi gak mungkin kita melihat malaikat. Jadi contoh yang paling itu yang satu frekuensi. Baginda Nabi juga adalah manusia. Kita manusia, maka yang paling pantas untuk kita tiru adalah manusia juga. Lamun aya jalma nitah ucing nyontok kadoma, kira-kira jalma hideng teu? Teu hideng, ucing mah kadaharanana ge lauk, ari doma kadaharanana jukut, teu safrekuensi. Begitu juga Allah menyuruh kita mengikuti Nabi Muhammad karena sama-sama manusia. Cuman manusianya Nabi beda dengan kita. Kata Imam Bushiri dalam kitab Burdahnya, Muhammadun basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad itu manusia, tetapi manusianya bukan manusia biasa. Nah jika Superman pausan henteu. Ai Superman kumaha riweuh rek ikut Superman mah rek ngapung kumaha kelebet nage kitu jangjang nage aneh. Yang aneh Superman mah eta make kolor jeung di luar. Jadi bingung. Lamun orang nyontoh Superman. Maksudnya Nabi Muhammad Nabi anu luar biasa teh nu kumaha? Beda. Diibaratkeun Nabi Muhammad mah inten mun urang mah batu koral. Inten sagede jempol simkuring. Eta hargana triliunan. Tapi lamun batu koral sok sanajan 2 dam 3 dam truk hargana anggeres sadam trukna 2 juta. Nanti mana Pak Ustad apal keur ngabangun pasantren belian hayang koral. Artinya Nabi Muhammad itu beda dengan kita, ibaratkan intan dan batu koral. Contoh gini. Nabi Muhammad sebagai manusia biasa butuh makan, butuh. Kita juga butuh sama-sama butuh Bedanya kalau Nabi Muhammad makannya sedikit-sedikit, kalau kita sikit-sikit makan. Betul? Manusia sebagai manusia juga suka tidur, betul? Tapi Nabi Muhammad tidurnya sedikit, kalau kita sikit-sikit tidur. Sebagai manusia, Nabi Muhammad suka berludah, kita juga tapi ludahnya Nabi Muhammad mengandung obat. Ah, yang benar Pak Ustadz, benar, kita buktikan. Waktu Nabi Muhammad hijrah, beliau transit di Gua Thur. Gua Thur itu di Mekah, terjal. Pak Ustadz aja bolak-balik ke sana belum pernah naik ke atas. Kalau ke Gua Hira sudah pernah. Panas luar biasa. Di dalam Gua Thur, Nabi Muhammad SAW melihat wajah Sayyidina Abu Bakar pucat. Ditanya, kenapa engkau ya Abu Bakar? Tidak apa-apa ya Rasul. Apa kau menyesal ikut hijrah? Tidak ya Rasul. Lalu kenapa wajahmu pucat? Pas dibuka tangannya ternyata digigit ular. Bengkak. Ternyata refleks Nabi Muhammad meludahi jempolnya Sayyidina Abu Bakar, seketika jempolnya langsung sembuh. Wajahnya kembali segar. Itu artinya ludah Nabi mengandung eta ludah saha eta? Kadel ludah orang mah ulah. Bau. Bisa-bisa tambah tetanus. Contoh lagi. Urang sok kesangan tara. Lamun olahraga sok kesangan, jalminya tandana sehat. Anak yang cerdas ya harus suka olahraga. Di dalam diri yang sehat ya terdapat tubuh yang
kuat, pikiran pun cerdas. Maka harus rajin olahraga. Atong diajarkan olahraga ada pegawaian main bola. Orang sok kesangan, Kanjeng Nabi juga suka berkeringat. Tapi bedanya, satu ketika Rasulullah SAW datang ke salah satu rumah sahabatnya Abu Hurairah, ada istrinya. Ummu Sulaim tuh nyiapin wadah. Buat apa? Buat menampung keringat Rasulullah. Kata Rasulullah, buat apa itu ya Ummu Sulaim? Maaf ya Rasul, saya jadikan keringatmu sebagai minyak wangi. Karena saya beli minyak wangi, kasturi semahal apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan harumnya keringatmu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eta kesang saha? Tong dibandingkeun jeung kesang urangnya. Bau cenah tong aku. Komo deui lamun ieu kade parawan tong resep uang pete jeung jengkol. Bau eta teh. Ya, bau. Nah, itu bedanya. Dari segi fisik, kualitas fisik kita sudah beda. Memang manusia, tetapi bukan manusia biasa. Nah, karena Nabi Muhammad adalah manusia juga, kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti, mencontoh manusia. Satu frekuensi, satu jalur. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita disuruh oleh Allah untuk mencontoh Nabi Muhammad? Dalam diri Nabi Muhammad terdapat sosok multitalenta. Segala bisa. Abdi mah da RT, itu contoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi oge lain saukur RT. Kanjeng Nabi Muhammad mah pemimpin seluruh alam semesta. Yang karek RT RW bangga tengok Nabi Muhammad. Ada abi mah caroge suami Nabi Muhammad juga punya lain dengan hiji Kanjeng Nabi mah komo ieu mah karek boga hiji oge pepelekek. Contoh artinya contoh Rasulullah dalam membina rumah tangga. Ada abi mah tukang angon tong hari wangcu, Kanjeng Nabi Muhammad oge kantos ngangon. Abi mah tukang jualan cireng, Kanjeng Nabi Muhammad oge jualan. Artinya segala hal ada pada diri Rasulullah. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyebut ada suri tauladan yang baik bagimu. Dalam bertutur kata, ngobrolnya enak. Nabi Muhammad tuh kalau ngajak orang nggak pernah mengejek, gak pernah ngejek. Orang mah ngajak kabatur ngaji yuk. Kayak cenah sibuk. Siapa kos siap ahli surga awal tong gitu. Artinya ajak orang. Kalau merangkul tidak pernah yang lu jalan tuh tonyok aing ngenteng gitu. Ya, tapi diajak dengan baik. Kata di dalam Al-Qur'an dijelaskan ya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak orang ke jalan Allah itu dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. Hikmah itu ucapan yang baik. Mau'izah hasanah nyontoin yang baik. Ayo orang salat ayo manehanana kalah atok-atokan di terminal teh salat. Nah, itu bukan mau'izah hasanah. Sekarang banyak orang jadi mubalik, tapi belum tentu dianya sendiri bisa mengajak dirinya sendiri. Nabi Muhammad itu kompleks. Sebelum mengajak orang sudah melakukan duluan. Maka terdapat suri tauladan yang baik. Yang ketiga, alasan yang real. Karena Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang sangat tangguh, pribadi yang sangat penyayang kepada orang-orang beriman, memiliki budi pekerti yang baik. Disebut budi pekerti yang baik, Nabi Muhammad itu tidak pernah dendam sama orang. Jangankan orang yang baik, orang yang pernah mau membunuhnya sekalipun, Rasulullah tidak pernah dendam kepadanya. Waktu Rasulullah ke Taif itu satu kampung. Mungkin kalau sekarang pakai bis 2 jam perjalanan. Tujuannya apa? Mau berdakwah. Dengan harapan agar di Taif disambut dengan baik. Begitu masuk Taif, apa yang terjadi? Cacian yang ia dapatkan. Bukan cacian, dipukul. Ya, sampai berdarah. Rasulullah sampai keletihan. Begitu sampai Rasulullah SAW beristirahat, ia melihat dari kejauhan kampung Taif itu. Datang Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad,
Sungguh terlalu orang-orang Taif. Kalau kau mau angkat tanganmu, minta sama Allah, akan kulemparkan gunung Taif kepada mereka. Lamun urang ditawaran gitu. Daik teh. Tong boroku malaikat. Urang teh boga naon musuh. Neungel urang, teu wani aya polisi. Aku aing cenah kembali cenah ditangkap. Kira-kira seneng teu? Oh, boga backing polisi. Nah, boga backing polisi ge bangga. Nabi Muhammad backingnya siapa? Jibril. Tahu Jibril? Orang barat nyebutnya Gabriel. Orang kalau kita dalam agama malaikat itu malaikat Kalau orang barat nyebutnya Gabriel. Daud jadi David. Oh, jadi lamun aya jalma ngaran David, bukan gagayaan ngaran Nabi Daud jadi David. Jibril datang menawarkan kepada Rasulullah, kalau kau mau angkat tanganmu kulemparkan gunung itu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Tidak begitu. Jangan Jibril. Mereka seperti itu karena mereka tidak tahu. Kalau tahu gak mungkin. Aku masih berharap di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah. Entah keturunannya nanti. Ternyata betullah doa Rasulullah sampai saat ini. Taif tumbuh subur. Di Jazirah Arab, Taif tempat yang dingin, tumbuh buah-buahan segar, dan di sana ada masjid namanya Masjid Abdullah bin Abbas, seorang sahabat juga keluarga Nabi, meninggal dan dikuburkan di sana. Sampai sekarang Taif alhamdulillah jadi kota berperadaban dan kota yang penuh dengan dakwah karena doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah tidak pernah dendam, karena sifat dendam itu bukan sifat manusia. Yang dendam dan pemarah itu adalah iblis. Waktu iblis diturunkan dari surga. Dek. Oi, aya keneh. Bawa sarare ya. Waktu iblis diturunkan dari surga. Dulu iblis hidup di surga loh. Senior daripada malaikat dan manusia. Jadi kalau bicara masalah tauhid, iblis lebih hebat daripada kita. Iblis lebih ma'rifat kepada Allah daripada manusia. Karena udah hidup di surga. Waktu turun dari surga, iblis marah, dendam gara-gara Adam ya. Kaulah diusir di surga. Awas ya, anak cucu maneh nikah irahage bakal diganggu ku kaulah. Saur saya tak? Iblis gede amak dan Tapi Nabiullah Adam tidak begitu. Nabi Adam juga sama terusir dari surga. Turun ke dunia. Nabi Adam turun di India. Siti Hawa turun di Jeddah. Jeddah itu kota, sekarang Jeddah itu namanya nenek moyang. Artinya kota nenek moyang. Siti Hawa turun di Jeddah. Nabi Adam di India. Dari surga turun ke dunia bukan bareng, dipisahkan. Satu di India, satu di Jeddah. Bingung. Berapa lama? Satu riwayat mengatakan 40 tahun. Riwayat yang lain mengatakan 100 tahun dipisahin. Itu bayangkan, Nabi Adam satu kali melakukan dosa, diusir dari surga. Kita setiap hari berdosa pengen masuk imam. Allahu Akbar. Tapi Nabi Adam apakah dendam? Tidak. Nabi Adam sadar atas kesalahannya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya ya Allah, kaulah sadar, saya salah ya Allah. Maka Nabi Adam minta ampun kepada Allah. 40 tahun belum dijumpakan dengan Siti Hawa. Kata Jibril, Adam, ya, kamu ingat waktu kamu melamar Hawa? Ingat dengan apa kamu melamarnya? Dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira ya budak kari istri, lamun dilamar ku pamaget ku sholawat kersa teu? Meni heboh. Ya, baheula mah cenah aya emas atuh da cenah Pak Ustad, aya mah kenaon cenah ku shalawat mending we ku emas 200 gram. Matre siling mah heuda memang kudu matre ceuk. Mun awewe teu matre mah ripuh bener teu? Oh matre kabeh berarti ceuk urang geus Nabiullah Adam alaihi salam waktu nikah, waktu ngahalalkeun Siti Hawa ku aosan
salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sok disebut salawat Jibril. Salawat nu diajarkan Jibril ka Kanjeng Nabi Adam. Diaos ku Kanjeng Nabi Adam. Ku izin Allah, Nabi Adam sekian lama berpisah dengan Siti Hawa 40 tahun, maka Allah pertemukan lagi di satu tempat yang sekarang suka dipakai wukuf oleh jamaah haji, namanya adalah Padang Arafah. Atas kadar itu Cacan, mudah-mudahan tiasa angkat sadayana amin. Ngan kade ulah aneh-aneh. Padang Arafah teh tempat diijabah doa. Aya bukit namana teh Jabal Rahmah, bukit kasih sayang, dibuat tugu. Duka saha nu nyieun nama. Orang Indonesia disangkana teh tugu ku Nabi Adam dicari uman hayo geura. Anu aneh mah aya jamaah. Aya jamaah simkuring mah ngaranna teh Dadang. Nulis di tugu teh Dadang dan Titin. Eta Titin saha mantan Abi Pak Ustaz. Supaya dihidikeun di surga kacau. Lain kitu maksudna. Nabi Adam sareng Siti Hawa dipertemukan di satu tempat Padang Arafah itu mustajab doa di sana. Mudah-mudahan kita bisa berangkat semuanya ke sana. Ya. Teu aya nagengke atunya sugan we teh apa nasib bener teu. Nah, jadi Nabi Adam turun ke dunia padahal gara-gara iblis, gara-gara tipu daya iblis tidak dendam. Karena kenapa? Nabi Adam itu orangnya pemaaf. Kita ini cucunya Nabi umatnya Rasulullah diciptakan dari tanah, bukan dari api. Lamun sok amok-amokan boboah seuneu maneh tah. Aya nu gede amok teh dieu? Suur. Aya nu sok dendaman aya? Banyak suka pendendam. Jangan-jangan kalau suka marah-marah, pendendam itu bukan dari tanah, tapi dari api. Boboah cep tah. Nyage tina tanah sengketa jeung para syai maneh ya. Nah, hati-hati ya. Rasulullah itu orang yang sifatnya pemaaf. Maka sesama teman, ketika ada masalah, selesaikan permasalahan itu jangan lebih daripada 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari, diantep pepapasean teh hayo. 40 hari doa tidak diterima oleh Allah. Dan Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannata man qati'a. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jaga ya di antara sesama kita agar kita saling menyambungkan tali kasih sayang, karena itu adalah amanat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Mari di hari kelahirannya kita tiru sifat-sifat beliau. Bukan hanya 1 tahun memperingati Maulid. Kalau kami di Batam, Al-Fakir, tiap bulan ada maulid. Nah, tiap bulan maulid nanti dalam rangka gembira Rasulullah dilahir. Rasulullah apakah memperingati hari kelahirannya? Ya, dengan apa? Puasa. Rasulullah kan sering puasa hari Senin. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, penasaran, kenapa engkau sering puasa hari Senin? Apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu fih. Karena pada hari itu aku dilahir. Jadi Rasulullah di hari kelahirannya suka puasa. Beda jeung urang. Ulang tahun teh happy birthday to you. Tuyul. Kema gantinya. Ulah happy birthday to you wae. Happy birthday malaikat gitu tuyul wae. Dan aneh-aneh budaya kita ini. Orang ulang tahun dilemparin telur busuk, apa maksudnya? Aya di dalam sok itu ya? Ramean cenah Ustaz. Atuh bau karunya cep ya. Ulang tahun itu harusnya apa? Banyak ibadah. Allah sudah memberikan umur. Aya nu ulang tahun ku kabogohna teh dihura-hura. Wah, diberi hadiah. Jangan menyia-nyiakan umur. Artinya apa? Ulang tahun itu adalah sebagai warning bahwa umur kita jatahnya semakin kan belajar matematika kan? Ya. Allah sudah menetapkan umur kita di Lauhul Mahfuz. Ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun. Kalau setiap hari bertambah berarti jatahnya berkurang.
Nah, harusnya kita sadar, ingat bahwa umur kita itu jatahnya makanya Rasulullah puasa dengan harapan ketika di hari dilahirkan dia sedang dalam keadaan ibadah. Itu hebat tuh. Itu tandanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita terapkan sebagai seorang siswa, sebagai seorang siswi, bila mana ulang tahun kita nanti berpuasa. Kalau nggak puasa pun, saya mau syukuran Pak Ustadz mengundang teman-teman, membuat nasi kuning, membaca doa, tidak masalah. Laguna ganti, ulah happy birthday to you wae namanya. Ganti, mabruk alfa mabruk. Alaika mabruk. Apa itu semua? Mabruk ya umil ladzi mabruk. Selamat ulang tahun. Semoga dari Allah pengampun, semoga hidup rukun. Ganti mabruk sekali deh, ayo. Alaika mabruk, mabruk alfa mabruk ya umil ladzi mabruk. Nah, maka kena diganti Pak Ustadz. Nya atuh tong aneh-aneh we. Saha nu nyiptakeun ana lagu eta sa? Budi. Tuh, da mana mah? Budi. Habib Rizik saking pinternya supaya kita terarah, yang biasanya ulang tahun happy birthday to you diganti dengan mabruk alfa mabruk supaya aya keberkahan. Saya alhamdulillah Pak Ustadz sudah mabruk alfa mabruk, tapi bobogohan jalan terus anger percuma. Nah, artinya apa? Ayo kita rubah pelan-pelan. Jadilah anak yang soleh. Kenapa? Anak yang soleh kelak akan dibanggakan di hari kiamat oleh kedua orang tuanya. Amin. Tapi insya Allah bila melihat wajahnya ini wajah orang-orang soleh semuanya. Sosanajan rada bedegong saeutik. Ya. Nah, jadi anak-anak yang soleh anak yang soleh yang tumbuh dari kecil dalam taat ibadah kepada Allah, mereka itu yang dijanjikan oleh Allah. Sab'atun yauma la dhillu illa dhillu. 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat, di hari tidak ada naungan selain naungannya. Salah satunya wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda yang tumbuh dari kecil dalam keadaan taat kepada Allah dari sekarang. Makanya jangan merasa masih sekolah Pak Ustadz, masih kene hayang naon ramean. Silahkan, tapi ibadah tetap jalan. Salat jangan tinggal. Sama orang tua harus baik. Bagaimana cara baik sama orang tua? Minimal tutur kata. Di depan orang tua jangan teriak-teriak. Ya. Jangan cingpung terpemasyakeun uyah. Mama capek abi teh. Jangan seperti itu. Orang tua ngelahirin kita berkorban nyawa. Nah, titah meuli gula wae meuni FSMR cek orang seneng. Apa? Gengsian. Jangan gengsi kalau disuruh orang tua. Ini mah hararese. Kalau waktunya pulang sekolah jangan ngador dulu, tahu ngador? Apa ngador tuh? Mabur. Balik teh ni Kang Jibruk, kalau tadi ditanya kunaon maneh Jibruk jang? Lain kunaon maneh Jibruk? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Asik. Aya teh kunaon pakaian baraseul. Aku tenggelam dalam lautan. Ampun. Nah, mana karek jam sakieu karek balik jam 10 penting betul-betul si tadi. Naon jawabannya? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Lebay pisan sih. Kolot nate ngambek. Dasar sia maneh ku aing isukan mode aku anak sia ayeuna. Kumaha jawabanana? Aku tanpamu. Baru karitu udah.
Sehingga kalau tehnya dina taklim muta'alim diajarkan. Kalau orang tua bicara, kita harus lebih rendah. Orang tua jalan jangan mendahului di depannya. Kalau teh anu ngalahirkeun urang cu, korban nyawa 8 bulan maneh teh dina beuteung inung. Aya nu 12 bulan aya? Aya bantangul sia teh mah. Mun keluar teh saya huntuan. 8 bulan. Berat tuh ka mamah terus. Berat menjadi indung mah ngandung. Geus ngandung 8 bulan. Borojol maneh ka alam dunia. Ngalahirkeun berat atau lebih ringan? Berat. Ngagegemol maneh 3 kilo 8 bulan teh da lain gampang. Cobaan kalapa di talian ku ujang rek ka sakola ngape kieu we. Berat mah. Tah kudu apal dirinya. Nges gubrag ke alam dunia, nah beres tugas ibu ente. Nyusuan sabaraha lami? 2 tahun. Berat tuh jadi inung. Inung mana teh anu jadi keur parawan mah dijaga-jaga teh. Ulah katingali ku batur. Tapi gorojol boga mana diangkot mana cerik. Jauh bener teh? 2 tahun beres nyusuan hidup sadayana. Nah beres tugas lu jadi indung teh. Bapak maneh mah lain 2 tahun saneng-eneng nyusu tah gitu. Lain maneh mah. Berat enggak? Mata kudunya kana jadi ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, mengandung lagi, mengandung lagi, dekat 12 itu. Tapi ikhlas lu jadi indung hidup. Ditanya, ibu gaduh sabar hiji urang kali 12 aa. Ibu capek teh? Henteu, subhanallah. Ya. Berkorban untuk anak. Apakah selama 2 tahun menyusui beres, tugasnya beres? Belum. 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun harus sekolah. Beres SD, kudu sekolah di SMP. Ari urang geus naon atuh kana jadi kolot, SMA masih keneh mah jajan. Betul tak? Matak hidup kudunya kana jadi kolot. Anu disebut surga di bawah telapak kaki ibu teh taatnya kita sama orang tua. Mungkin kita lah nakal, tapi sama orang tua jangan pernah mengucapkan kata-kata kasar. Kudu sedih hidup. Mun aya budak pan nyentak kana jadi kolot eta disebut durhaka. Tong borong ngalawan nyentak we kana jadi kolot. Mama mah beta capek. Nauzubillahi min dzalik. Haram surga keur budak anu ge kitu. Ya. Aya nu pangtarik na ngomong teh sok kitu biasana. Allahu akbar. Nah, hati-hati ya. Nah, disinilah maka amanat Rasulullah kepada kita ya. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan daripada Allah, hormati orang tuh bukan hanya sekedar hormat, sayangi mereka. Ya, bicara kita jaga dengan baik ya. Ya. Orang tua mah tidak muluk-muluk minta kepada kita nak, enggak. Oh, kamu harus jadi begini, enggak. Nengok kita soleh, sholatnya rajin, udah seneng. Nengok di sekolah nilainya bagus, sudah seneng. Tidak muluk-muluk harus berprestasi seperti orang lain yang wah, tidak. Nengok kita rajin sholat, alhamdulillah, ternyata berhasil menyekolahkan kalian. Nah itulah amanat Rasulullah. Kalau ingin sukses, jaga orang tua. Selain itu, amanat Rasulullah SAW kepada kita, karena dari awal tadi contohnya Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Ingin sukses, jangan tinggalkan yang 5 waktu. 5 waktu ini penting. Disebutnya adalah rukun Islam. Ya, tapi sholat ini paling utama sekalipun. Pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Kalau kita megang mic, ya, tengok. Mungkin kita Islamnya Islam KTP, STMJ, salat terus, maksiat jalan. Oke lah,
Kita tidak berhaji karena kita tidak mampu, Islam masih bisa dipegang. Tidak puasa karena mungkin sakit, masih bisa dipegang. Tidak zakat karena belum nisab, masih bisa dipegang. Tapi kalau tidak sholat, kira-kira gimana? Bisa dipegang nggak ini? Jatuh. Agama tanpa sholat akan sia-sia. Maka itu pegang. Jangan sampai kita dimanapun berada lupa sholat. Jangan ada alasan capek. Ini kebanyakan orang nggak sadar. Dari pagi, siang, sore kerja. Puncak orang Sunda mati isuk-isuk jedar. Jedur. Nepi ka beurang jedur, nepi ka peuting jeder. Eta kerja damel luat leet kesang, bobolokot kesang, teu capek. Ayo we jam papanasan. Ai jam 12. Hayya 'alas shalah. Pak, ayo orang salat lah. Aduh. Kayak Pak capek cenah. Salat 5 menit capek. Tapi gawe henteu capek. Rugi henteu? Rugi. Komodi urang teu gawe teu naon. Salat tuh capek capek kunaon man. Males ya. Enggak boleh kita tinggal salat. Orang yang salat insya Allah cerdas. Ada orang cerdas enggak salat, dia jahat. Allah saja tidak diperhatikan, apalagi orang lain. Nah, ini amanat Rasulullah kepada kita. Jangan tinggalkan salat. Ya, enggak panjang lebar. Yang terakhir, jaga sebagai anak-anak remaja daripada pergaulan bebas. Termasuk apa? Minuman keras. Saya di Bandung ini luar biasa, sekalipun di Bandung tidak bebas penjualan minuman keras, tapi suka melihat anak-anak sekolah, kalau pulang sekolah, mojok, dia suka ada minuman itu, naon eta arput cenah. Arput cenah. Naon arput teh? Air putih. Lain anggur putihnya, lain arak putih. Hati-hati nak. Sudah jelas. Agama melarang puncak bahaji Roma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Teroreret, dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Gitaran atau gitaran. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Kurang bagus. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak mau. Turunan gitu kan. Tinggalkan. Karena apa? Dalam Al-Quran sesuatu yang haram bukan harus tinggalkan, tapi dijauhi. Ya, harus sudah dijauhi. Kenapa? Itulah yang akan merusak pikiran kita. Pak Ustad, abi mah arak mah henteu Pak Ustad. Naon? Ngan peda sok ngisep lem sarua keneh. Aya nu kitu aya? Eta lem aimon ngan aya disepan. Oh gawe bener teh. Kunaon make kitu teh? Pak Ustad ngarahfla ya astagfirullahalazim. Awalna teh tina ngarokok. Aya ngarokok di dieu? Data bisa ngalarang ngarokok mah. Hese ngalarang ngarokok mah. Kusim kuring dilarang oge, Pak. Ngarokok bisi paru-paru daripada nu teu ngarokok cenah rupa-rupa cenah. Aduh. Lieur. Ngarokok jang bisi paru-paru daripada nu teu ngarokok rupa-rupa cenah. Eta budak ayeuna tah. Eta sarakti rek sakola teh mamawaseuna di dia. Jang hebat di baheuman seuneu. Lamun ningali nu ngarokok sok resep aneh. Jika anu stres dihisep dibuang. Dihisep dibuang. Eta nanaonan kitu gituannya. Gabut cenah. Ya coba dihisep. Jika anu stres nya. Sedih stres Pak Ustad cenah. Darah leungit stres cenah. Aya nu sok ngarokok di dieu? Lamun aya nu sok ngarokok eureunan cuy. Atau bisa di eureunan supaya bae. Kumaha hukumna Pak Ustad? Aya hukumna mah memang makruh. Aya haram teh Pak Ustad? Muhammadiyah MUI tos ngaharamkeun.
Tapi NU mah makruh. Rek milih Muhammadiyah atau NU? Oh, tahu gitu wae. Yang NU cenah ngarokok makruh. Kan gitu. Justru karena diharamkan Pak Ustaz pusing kuring diduruk cenah. Oh, gitu alasan itu. Justru karena diharamkan diduruk bener mana pinter. Tapi nyamutna kieu, Cep. Urang sakola dibayaan ku saha? Ku sekolot. Kolot ngabiayaan nanti keur sako? Ngabiayaan ke rokok teu? Henteu. Tiba-tiba orang ke SPP dibelikan kanu rokok dolim teu kana jadi kolot. Dolim. Tong kitu. SPP mah bayarkan mun keur jajan ulah pakai meuli rokok. Dingin cingin. Jadi artinya dari mulai sana lah orang mulai nakal gak punya untuk rokok, kadang sok kumaha malah kabatur ada sok pulak-palak jadi Pak Ustaz punya apalan nu sok pulak-palak kada barang ngalaman sekolah lain nu dipalak urang nu sok malah kabatur temenang dolim teh keur naon pulak-palak keur udun Allah nges atau Kang Mus geus pensiun jadi preman banyak orang keke jadi preman bener teu? Jadi emot ya kahiji tadi contoh urang teh kanjengna kadua kedah hormat kana jadi katilu jauhi pergaulan bebas sama model gitu ya insyaallah sakola beres lancar hidup sadayana bakal sukses jadi jelema ayeuna geus jadi jelema can ngus da sok dahar sok dinu jalema ngan pedah can jadi jalema bener jalema mah kabeh oge eueuh nu bener tapi hayang jadi bener maka tong ngarasa paling bener hidup mah harus senantiasa menapaki jalan yang bener tapi jangan pernah merasa paling benar kalau kita merasa paling benar kerjaannya nyalahin orang terus kita surat wae ngalaman gitu ya kalau kita merasa paling benar, maka kerjaannya akan menyalahkan orang. Tapi kalau kita senantiasa ingin menjadi orang baik, maka akan senantiasa tawadu, ya, senantiasa merendah hati. Dimanapun berada, tidak pernah merasa ujub, tidak pernah merasa sombong, karena kita pun pengen jadi orang benar. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, itu mudah-mudahan jadi bekal. Semoga Rasulullah akhlaknya, sifat-sifatnya berhasil kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik sebagai pelajar, ibu-ibu sebagai seorang ibu rumah tangga, bapak-bapak sebagai pemimpin rumah tangga, siapapun kita sebagai hambanya Allah bisa mengikuti perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang ditanyakan, ada saya jawab tadi kan ya katanya. Boleh, silahkan santai saja ya, santai saja kita tanya jawab. Kalau ingin melihat kajian-kajian AA boleh dibuka di Yusuf Subhan Official di YouTube ya. YouTube-nya Yusuf Subhan Official. Boga HP, aya kuotaan aya. Sok buka YouTube-na, buka YouTube-na. Ieu mah HP alus eueuh kuotaan percuma ya. Sok buka nu HP. Di sekolah kayaknya mau HP di namanya. Hebat di pesantren pesantren kayaknya mau HP. Buka lah. Ya, YouTube Yusuf Subhan Official. Ya. Subscribe atau lain subscribe, subrek ya. Nah, di sana ada kajian biasanya setiap hari Rabu suka di-relay ya di Sela FM Batam. Terus ada juga lagu-lagu sholawat. Siapa tahu jadi inspirasi ya. Itu saja yang bisa Abi sampaikan. Untuk selanjutnya silakan Kang Dimas barangkali ada yang disampaikan. Terima kasih. Agar semua urusan kita dipermudah oleh Allah. Sebagai pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan urusan untuk kita. Allah cerdaskan kita. Allah berikan kemudahan atas kelulusan kita. Jangan sampai nanti kita malu sama orang tua udah dibiayain nggak lulus. Minta kepada Allah. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم هذا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل أول مجلسنا هذا صلحا وأوسطه فلها وآخره نجحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره نجاة ومغفرة. ربنا تقبل منا يا ودود، ربنا تقبل منا يا سميع دعاءنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. اللهم يا ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أكرمنا بالعلم، kayakan kami dengan ilmu ya Allah. Wa zayyina bil hilmi, hiasi akhlak kami dengan hilim dan kesabaran. Wa akrimna bit taqwa, muliakan kami dengan ketakwaan ya Allah. Wa jamilna bil afiyah ya Allah, baguskan segala urusan kami, sehatkan jasad jasmani kami ya Allah, sehatkan rohani kami ya Allah, jauhi kami dari perasaan sifat iri, dengki, dendam, riya. Allahumma ya Rabbana, sebagai pelajar kami minta kepadamu kemudahan dalam urusan ilmu kami ya Allah. Berikan kemudahan, jadikan ilmu yang kami terima menjadi ilmu yang manfaat dari saat ini sampai kelak ya Allah. Jadikan ilmu yang akan menghindari kehidupan kami. Jadikan setiap ilmu yang kami dapatkan mengisi relung-relung hati kami agar kami senantiasa takut kepadamu ya Allah. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana inda li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, kasihi mereka ya Allah. Bayangkan wajahnya saat ini yang lelah letih mengurus kita dari mulai kita di dalam kandungannya sampai saat ini kita terus merepotkannya. Apabila masih ada, doakan mereka sehat, berkah rezeki. Kalau sudah tidak ada ya Allah, jadikan orang tua kami adalah Engkau, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, jauhkan dia daripada siksa kubur ya Allah. Ya Allah, jangan sampai dosa maksiat yang kami lakukan di dunia sampai ke alam kuburnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.